aku bisa menjadi Kami dari kelompok 1 sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adika Bakti Pratama. Saya Cahya Purnayuda. Saya Jeka Permata Sakti. Saya Muhammad Rian Zikru Arham. Dan saya Iswirawan Satria Tama, Amar absen 25. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video praktikum dari mata kuliah Sistem Kendali 2 yang bertujuan untuk mencari transfer fungsi daripada motor DC yang sudah memiliki encoder dengan cara mengetahui encoder PWM dan RPM-nya. Berikut videonya. Di sini kelompok kami memakai motor encoder dengan 100 RPM. Terus yang kedua, kita memakai L29N dan ISP32. Setelah itu, kan motor kabelnya ada banyak, jadi kami melihat di datasheet. Warna merah buat VCC, warna hitam buat ground, warna hijau dan kuning buat mengatur di ESP32, dan warna biru ini buat di VCC ESP32. Nah, selanjutnya yang kabel warna merah ini kami memasukkan di driver memakai pin out 1 dan 2. Setelah itu, kabel yang berwarna putih kami taruh di out 2. Setelah itu, kabel yang berwarna hitam kita taruh di ground ISP32. Di situ ada V-in, lalu kita tancapkan di groundnya. Lalu yang berwarna hijau sama kuning kita tancapkan ke ESP32 karena drivernya membutuhkan 5 volt, sedangkan di ESP32 tidak ada 5 volt. Lalu kita tancapkan ke V-in. Sekarang kabel yang berwarna kuning kami tancapkan di pin input 34, itu di channel A. Nah, selanjutnya kami akan menjumper ISP32 ke encoder. Yang pertama itu di pin PWM-nya ditaruh di pin D15. Lalu seharusnya kita menggunakan jumper male to male karena tidak ada dari kelompok kami, mengakalinya dengan jumper kabel jumper. Nah, selanjutnya kami lihat di input 1 berada di pin 25 itu pada encoder, maka masuk pada input 1 di sebelahnya encoder. Kemudian pin 26 yaitu input 2 kami tancapkan ke input 2. Nah, selanjutnya kita akan menancapkannya ke power supply. Ada driver yang akan memutar motor encoder. Nah, gunanya ESP32 ini untuk mengecek dan juga mengatur RPM dan PWM. Pemutaran motor ini bisa dikontrol menggunakan ESP32. Bisa dilihat pada output di Arduino IDE di mana proses uploading masih berlangsung dan presentasenya menunjukkan angka 100. Selanjutnya kita buka serial monitor untuk mengecek PWM serta RPM. Di situ muncul PWM dan juga RPM, di mana di PWM 10 masih RPM 0. Kita menggunakan tegangan input 12 volt dan motor DC masih belum menyala.
pada BWM 40 dapat dilihat pada serial monitor di mana RPM masih menunjukkan angka 0. Baik pada BWM 60 di mana RPM sudah mulai naik perlahan dan motor DC juga akan berputar secara perlahan. Di sini memakai nilai BWM maksimal yaitu 255, di mana ketika nanti BWM mencapai puncak 255 kita akan mengetahui RPM pada motor. Baik, di sini sudah menunjukkan BWM maksimal di 255, di mana RPM menunjukkan stabil di 76 dan perputaran motor RPM di 76 seperti berikut. Adalah mengcopy nilai PWM dan RPM dari motor yang sudah kita uji pada serial monitor di software Arduino IDE ke file Excel atau Microsoft Excel agar nantinya data-data tersebut akan kami bisa masukkan ke software MATLAB. Karena prosesnya cukup panjang, saya akan mempercepat bagian pengkopian nilai-nilai PWM dan RPM ini. Adalah proses penghapusan beberapa kata yang nantinya tidak kita gunakan dalam pemrosesan pencarian nilai-nilai fungsi. Nah, pertama-tama kata yang akan saya dihilangkan adalah PWM dengan cara menekan tombol Ctrl F sehingga memunculkan tab Find and Replace. Setelah itu pada bagian Replace, pada bagian Find What kita isi PWM dan kita replace all agar kata itu hilang. Nah, setelah kata PWM hilang, kita masukkan kata RPM dan kita replace all juga. Nah, jangan lupa nanti pada tanda titik 2 kita replace all juga atau kita hilangkan. Nah, setelah itu terdapat simbol garis lurus. Nah, nantinya simbol itu akan digantikan dengan titik 2, dengan simbol titik 2, sehingga pada bagian replace with kita ganti dengan simbol titik 2. Nah, setelah proses itu selesai, sekarang kita pilih bagian text to column. Nah, pada bagian ini pencet next, lalu terdapat pilihan order. Nah, pilihan order ini nantinya kita akan isi simbol titik 2, pencet next, lalu finish. Nantinya nilai-nilai akan terpisah pada bagian kolom A dan B. Proses pengopian nilai pada Microsoft Excel selesai dari Arduino IDE. Selanjutnya kita copy nilai pada Microsoft Excel ke bagian workspace pada MATLAB. Kita buka terlebih dahulu software MATLAB tersebut, lalu pada bagian workspace kita bisa klik kanan pada mousepad lalu pilih new. Nah, jangan lupa untuk memberikan nama file daripada bagian workspace pada MATLAB tersebut. Untuk penamaannya bebas, asalkan jangan ada spasi di sana, bisa diganti dengan underscore saja. Setelah itu kita copy nilai daripada yang di Excel dengan cara mengcopy pastekan nilai-nilai tersebut, lalu dipindahkan ke software MATLAB pada bagian workspace-nya. Nah, setelah bagian copy selesai atau bagian memindahkan nilainya selesai, pada software MATLAB terdapat pilihan apps. Nah, di situ terdapat bagian system identification. Bisa kita klik saja, lalu akan muncul tab system identification seperti pada video. Pada bagian import data, kita bisa ubah ke time domain data untuk melihat grafik dari
nilai-nilai yang sudah kita copy. Pada bagian input, pertama-tama kita isi dulu dengan nama file yang sudah kita berikan tadi, kemudian buka kurung, titik koma, titik maksud saya, dan koma bawah. Setelah itu kita masukkan nilai 1. Kenapa saya masukkan nilai 1? Karena pada file tersebut bagian yang saya akan jadikan input terdapat pada kolom 1. Sebaliknya pada output untuk perintahnya sama, tapi saya akan masukkan nilai 2 karena pada bagian output yang saya akan ambil nilainya pada kolom 2. Setelah itu bisa kita import untuk melihat grafik dari bagian input dan output. Nah, untuk melihat grafiknya bisa kita pilih time plot pada bagian sistem identification tersebut. Setelah itu muncul grafik daripada RPM dan PWM-nya. Untuk yang atas adalah bagian RPM, yang di bawah adalah PWM-nya. Setelah itu pada bagian estimate kita pilih transfer function models. Ditunggu sebentar. Nah, setelah itu akan muncul tab estimate transfer function. Di sana kita bisa memberikan nilai false dan zero daripada sistem. Nah, pada bagian false kita isi nilai 2 karena pada sistem motor DC adalah sistem order 2. Dan untuk zeronya kita beri nilai 0 karena kurang berpengaruh pada sistem, maka kita nolkan saja. Kita tunggu proses estimasinya selesai. Nah, setelah selesai kita pilih bagian model output untuk melihat best fits atau kemiripan gelombang sebelum ditransfer fungsi dan sesudah ditransfer fungsi. Nilai yang dapat adalah 89,35. Jadi 89% grafik tersebut mirip seperti itu. Nah, untuk melihat transfer fungsinya kita bisa klik grafik transfer fungsi 1. Di situ terdapat nilai transfer fungsi yang sudah diberikan otomatis pada software MATLAB. Jika kita scroll ke bawah, kita bisa melihat nilai best fits-nya yaitu 89,35% dan nilai pol dan zero yang sudah kita berikan pada bagian atasnya. Ya, seperti pada video. Baik, itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.